Apakah siapa itu pendusta agama, walaupun sholatnya rajin, walaupun bikinnya banyak, bohongnya bolak-balik. Wadhalika alladzi yad'u al-yatim, mereka yang menyanyiakan anak yatim. Rumah yang paling baik di mana? Bukan rumah yang paling megah, paling cantik, paling hebat. Di rumah yang ada anak yatim di dalam. Begitu banyak jalan untuk orang berbuat baik. Salah satunya pemilih anak yatim online, namanya Payo. Donasi yang masuk itu tidak ada untuk konsumsi pribadi. Kan sebetulnya di situ. Sebenarnya boleh kan? Boleh. Sebenarnya boleh. Mana lingkungan kita itu, kampung kita di Labu Api itu pengen ada yatim itu juga punya apa istilahnya, uang lebaran lah. Bukan hanya pegawai yang dapat THR ya. Oke. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang YS di YS Podcast. Kali ini membuat orang tergugah, membuat kita terinspirasi. Di sini saya sudah bersama nih Bang Muhammad Miftah Farid. Beliau ini ketua harian Payo. Apa itu Payo? Nah, ini gerakan yang sangat luar biasa. Nih kita tegur dulu nih, apa kabar Bang Haji? Baik, sehat, Bang Srot. Terima kasih sudah untuk bagus ini. Siap. Ini ikhtiar kita bersama Bang Haji. Amin. Mengangkat hal-hal yang kira-kira bisa membawa manfaat untuk orang banyak. Benar. Nah, maka di podcast saya ini memang sesuai tagline-nya di sini nih. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. Setuju benar. Jadi sekali. Ya, nanti cerita siapapun narasumbernya pasti memiliki cerita untuk kita tiru bersama. Mungkin nanti siapapun yang tergerak di situ Bang Haji. Siap. Nah, kali ini kita membahas Payo, peduli anak yatim online. Wow, ini ya. Jadi namanya aja udah luar biasa gitu. Saya cepat hafal Payo gitu. Pak, jadi gerakan peduli anak yatim ini kita ketahui kan sebetulnya udah banyak. Benar. Banyak orang yang bergerak di situ. Benar. Apa pertama kali nih Bang Haji? Apa yang menjadi pembedanya dengan yang lain? Oke. Menjadi pembedanya. Kita di sini sesuai namanya ya. Sesuai namanya dulu. Peduli anak yatim online. Oke. Kita dulu kan pergeseran dulu. Aku pergeseran dari Bang Syed ingat dulu Friendster. Ya, saya pernah punya akun. Iya, punya kawan kita nih. Iya, Friendster. Kita pergerakan waktu masih ada Friendster. Ya. Di ujung ini ya, di ujung mau lenyapnya Friendster. Ya. Itu kan sudah ada berita akan ada Facebook dengan fitur-fitur yang keren ini. Warnanya pun kurang lebih sama dulu Friendster itu kan sama. Tapi kan agak ribet. Ya, agak ribet. Oke. Fiturnya. Nah, akhirnya kita ini teman-teman kumpul. Teman-teman remaja waktu itu kumpul sama teman-teman. Ada kebetulan ada adik saya juga waktu itu. Ada teman SD juga. Kita biasa kumpul di Berugak di rumah itu. Ya, banyak hal yang kita diskusikan di situ. Ya. Nah, jadi waktu itu kita kesempatannya kumpul bareng. Waktu itu ngopi biasalah, ngobrol. Tapi kok tiba-tiba kita gimana supaya duduk kita ini, ngumpul kita ini ada manfaat gitu. Nongkrongnya enggak? Iya, nongkrong. Supaya ada faedah seperti katanya Ustaz Abdul Somad itu. Betul. Ngopi ngobrol perkara iman. Nah, sekarang ini ngobrol perkara inspirasi ya. Luar biasa ya. Ngobrol perkara inspirasi. Jadi sempat celutuk kita waktu itu. Sampai bukan hanya soal soal cerita anak muda atau cerita tentang usaha. Ya. Bagaimana cerita tentang kabudayan itu diangkat ke media sosial. Oke, supaya itu menjadi kebiasaan, supaya itu menjadi salah satu filter. Ya. Nah, jadi sempat kita omongkan waktu itu apa yang akan kita bawa ke media sosial ini. Oke, jadi bukan hanya kegiatan hura-hura, senang-senang, jadi ada pesan moral. Ya. Oke, ini Payo. Sekarang ini mungkin saya mau menelisik Bang Haji nih. Kapan Bang Haji Farid ini mulai tergerak atau mulai tadi kan sudah berkumpul di Berugak dan segala macamnya. Nah, sekarang bisa diceritakan nggak sejak kapan mulai itu? Ya. Resminya itu kita berkumpul mengangkat ketua harian, siapa yang menjadi bagian pembukuan, keuangan, siapa yang istilahnya menjadi laskar, siapa yang menjadi laskar peduli. Jadi
kakak-kakak panitia ini kita brandingnya itu Laskar Peduli. Laskar Peduli. Laskar Peduli. Oh. Tanpa seragam, tanpa lain sebagainya. Karena siapapun boleh masuk. Karena siapapun boleh masuk. Nggak ada seragam atau Nggak ada seragam. Dari 2011 sampai sekarang kita nggak punya seragam. Nggak ada seragam sama sekali. Masya Allah. Walaupun ada beberapa donatur menawarkan, karena kita bilang siapapun boleh masuk di payu ini. Yang penting mau menyuarakan kepedulian. Apa nggak riskan maksud saya di sini ada pemanfaatan karena saya melihat ada celah. Ya ada celah ketika kita tidak menggunakan identitas. Benar. Nah, ada nggak kejadian sehingga justru ini menjadi celah yang dimanfaatkan orang mengatasnamakan payu. Semangat berbagi manfaat itu yang kita kedepankan. Selama yang dibahagiakan adik-adik yatim, selama yang dasar gerakan mereka untuk membahagiakan adik yatim, untuk mensejahterakan, untuk membahagiakan adik yatim, kita fair-fair saja, silahkan. Kita silahkan, Nggak masalah ya. nggak masalah. Jadi sampai misalnya manajemen kita mau di ini apa yang kita sudah Ditiru, ditiru program kita ditiru sudah. Memang itu maunya kita. Wow, ini memang main ya. Itu maunya kita gitu. Apa yang kita lakukan kebaikan ini semoga ditiru dan menjadi jariah. Oke, ya. Karena semangat berbagi manfaat dari 2011 itu kita masih dulu. Jadi di kumpul-kumpul di Beluga itu waktu itu mendekati bulan Idul Fitri, Bang. Ya. Kita punya THR lah gitu kan. Ya, Kita ada THR waktu itu. Kita ada THR. Nah, dari sisian THR itu kita masing-masing kita saling tahu tuh. THR enggak? Ada THR. Jadi itu yang kita kumpulin. Jadi kita kumpulin, kita pengen gimana? Lingkungan kita itu, kampung kita di Labu Api itu pengen ada yatim itu juga punya apa istilahnya? Uang lebaran lah. Bukan hanya pegawai yang dapat THR ya. Ya. Jadi kita pengen kebahagiaan mereka tuh lebih dari mereka yang punya masih komplit orang tuanya, masih komplit orang tuanya. Ya. Itu kebahagiaan mereka itu. Jadi mau beli es krim kayak, mau beli apa gitu, mau beli buah di hari lebaran. Kadang-kadang kan terbatas seperti itu. Betul. Di hari lebaran tuh yang jualan es krim tuh bolak-balik, Bang. Betul. Di kampung itu. Jadi mereka bisa belilah jadi seperti itu. Nah, itu yang kita kumpulin. Kita kumpulin uang THR, kita bagikan. Kalau nggak salah waktu itu kita ada sekitar 850.000 lah. Ya. Pertama masa itu ya. Ya, dari kita beberapa ada yang 200.000, ada yang 100.000, ada 150.000. Ya. Jadi terkumpullah 850.000 dan kita bagikan. Di bulan berikutnya kita sama kumpul lagi nih, Bang. Kok kita enakan ya? Dengan yang kemarin tuh kita ngumpulin uang sama-sama sedikit, itu enak sekali rasanya. Akhirnya kita ulang di bulan berikutnya 2011. Kita ulang sampai 2012. Mungkin ini kita harus kita harus resmikan secara resmi lah. Ya. Supaya tidak gerakan kita yang ditahu oleh aparat pemerintahan dan lain sebagainya, pemerintahan desa maksudnya itu. Supaya ada menjadi penanggung jawab kita. Ada yang menjadi payung kita, bagaimanapun pemerintah adalah payung kita lah. Orang tua kita. Jadi kita sampaikan waktu itu sama Pak Kades, sama Pak penghulu perangkat desa itu kita ngomong. Kita beranikan ngomong, Pak, kita pengen seperti ini, dan alhamdulillah disupport. Bagus katanya. Kita pengen anak-anak muda seperti ini. Waktu itu juga masih jadi pengurus masjid kalau nggak salah, remaja masjid. Masih di Karang Taruna juga. Jadi itu kita sebarkan. Jadi pesannya waktu itu, nak, kamu sebarin ke teman organisasimu di Karang Taruna. Yang di remaja masjid silakan disebarin. Jadi alhamdulillah itu kita sebarin. Dan viewer waktu itu kecuali penasehat kita, semua remaja semua. Wah, bujang semua. Betul-betul muda yang kira. Tapi dengan bimbingan orang tua kita, tuan guru kita, asatid kita dibimbing. Jadi seperti ini, pembagiannya seperti ini. Jadi batasnya seperti ini. Kan ada batas usia yatim juga. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah selama kita rajin konsultasi, kita mendengarkan dari orang tua kita, guru-guru kita. Jadi setiap ulama yang datang, ulama yang memberikan kajian, kita selalu mempertanyakan kayak minta apa ya? Kalau istilahnya kata-kata hari ini kita minta kata-kata hari ini apa? Kita petua kita minta petua di setiap asatid yang datang, dan alhamdulillah para asatid mendukung, memberikan support dan lain sebagainya. Karena dulu sempat dulu, Bang. Jadi mungkin wajar lah di kalangan muda itu kita namanya banyak orang juga. Ada kita punya fans masing-masing, kita punya istilahnya kayak artis tuh loh. Fans sendiri lah.
Ya. Jadi sempat waktu itu begitu mendengar mendengar bahwa Rasulullah bilang pernah bersabda itu, siapa yang membahagiakan, memuliakan, yang mengurus, mendidik anak yatim itu akan seperti ini. Jadi detail sekali kan Rasulullah. Jadi jarang ada Rasulullah yang mendetailkan, tapi di situ detail sekali. Ya detail sekali. Jadi seperti itu, detail dekat lah. Itu bahasa body language yang mengatakan itu dekat. Jadi kita langsung berubah fans gitu. Seketika berubah fans. Jadi memang fans kita memang harus Rasulullah. Saya tahu artis kesukaannya juga, tapi gak usah disebutkan di sini. Jadi akhirnya beralih fans ya, dari yang fans duniawi, fans yang kita terhibur gitu kan. Nah, akhirnya dengan hadis Rasulullah bahwa mencintai anak yatim, merawat mereka itu jauh lebih lebih berharga dari ngefans gitu ya. Ngefans. Kalau fans itu kita ngefans lah. Mulai dari situ kita mulai ngefans. Kita adalah fansnya, jadi kan kita ngefans waktu itu. Kita mengidolakan benar-benar fokus mengidolakan Rasulullah. Jadi bersepakatlah anak muda ini di kegiatan ini. Nah, Bang Haji, PAYU dari singkatan Peduli Anak Yatim Online. Jadi dari kata ini pun saya langsung mikir, gimana caranya gitu? Apakah hanya the power of medsos yang diandalkan, betul-betul yang diandalkan? Jadi sejak awal pendiriannya ini udah langsung melek gitu, bahwa the power of medsos ini bisa dimanfaatkan untuk membantu anak yatim. Nah, saya tertariknya begini Bang Haji. Ini kan membangun kepercayaan. Media sosial itu nggak gampang loh. Benar. Dan mohon maaf, banyak sekali yang memanfaatkan untuk kepentingan individu. Benar. Nah, sehingga kita tahu di beberapa tahun lalu lah ada yayasan besar. Bahkan tersandung juga gara-gara ini. Nah, gimana Bang Haji melihat ini? Apakah ada kegelisahan tersendiri nggak Bang Haji dengan perkembangan PAYU yang sampai saat ini sudah banyak berbuat? Nah, yang pertama dulu membangun kepercayaan melalui medsos. Gimana caranya nih? Benar sekali Bang. Jadi dari awal itu kita memang sempat memikirkan apa kontribusi baik yang kita bisa berikan di media sosial. Apa hal baik yang kita bisa kerjakan di media sosial. Nah, dari situ kita mulai mengumpulkan teman-teman yang memang pegiat pegiat dan mereka ahli di bidang media, edit foto, edit video dan lain sebagainya. Kita kumpulkan itu zaman kuliah dulu. Jadi kita kumpulin, kita ngobrol bareng, kita minta kesediaan mereka gimana nih supaya keahlian kita ada manfaatnya gitu kan. Walaupun nggak banyak kita keahlian gitu, keahlian ngedit foto, ngedit video itu ada manfaatnya. Jadi kita kumpulkan, kita rembuk bareng. Akhirnya kita buat. Jadi di setiap waktu itu kita kan berproses. PAYU sebesar sekarang itu berproses dari 2011 sampai 2012, 2013 itu bahkan sampai 2014 kita masih santunan bulanan, Pak. Santunan bulanan. Satunya cuma sekali sebulan. Setiap anak itu dapat 200.000. Tapi khusus di Labu Api. Di Labu Api itu ada 64 waktu itu. 64 anak yatim dan piatu. Iya. Nah, terus seiring berkembangnya, jadi setiap kegiatan kita buatkan konten, Abang. Kita buatkan video dokumentasinya karena kita dokumentasikan. Jadi yang kerja teman-teman ngerti video, ngerti foto, yang bisa ngedit video dan mana yang bagus, enjak dan jadi itu kita kan nggak ngerti nih. Kita serahkan sama ahlinya. Jadi begitu mereka diserahkan, itu memang fashionnya mereka, hobinya mereka gitu kan. Mereka dengan semangat. Sampai saya lihat pun hasil, waduh, saya bilang bagus sekali nih. Nah, itu kita munculkan. Selain itu juga, Bang, jadi begitu kita suguhkan hal menarik di media sosial itu pasti ada like dan dislike itu pasti ada. Pasti. Iya. Yang like, yang suka itu mengikuti. Akhirnya bergabung dan lain sebagainya, mau berdonasi dan lain sebagainya, mau bergabung mengurus adik yatim. Nah, di situ juga kita rapikan. Kita rapikan. Jadi bagaimanapun seperti pernah dengar kata al-haq bil nizam yaglibul batil bin nizam itu. Jadi sesuatu hal yang baik. Intinya satu hal yang baik itu harus diurus dengan baik lah. Supaya supaya rapi. Jadi donasi yang masuk itu kita rapikan, Pak. Semua ada pembukuannya jelas.
pengeluarannya seperti apa, mau beli kebutuhan dan sebagainya. Karena kita punya bagian keuangan. Ya, seandainya diaudit lah ya. Iya. Seandainya pun diaudit siap kapanpun. Iya, kita sudah siapkan sekali 3 bulan tuh rekening koran di apa kita print lah. Kita print. Jadi setiap donasi yang masuk kita kan ada kontak person juga. Kebetulan kontak person ke saya. Jadi bukti transfer itu kadang-kadang ke saya. Itu kita filekan. Jadi kita filekan, kita bukukan jadi satu. Ya. Jadi pengeluarannya supaya balance nanti. Oke. Dan kita tidak ada menggunakan 1 rupiah pun donasi itu, donasi yang masuk itu tidak ada untuk konsumsi pribadi. Kan sebetulnya di situ. Sebenarnya boleh kan? Boleh. Sebenarnya boleh. Berapa itu 12% apa berapa itu? Ada. Itu boleh dimanfaatkan oleh pengelola. Jadi itu tidak diambil sebagai bagian. Sampai kita rapat pun kita beli sendiri. Itu urunan di luar. Kita urunan kadang-kadang sama-sama 20.000, 10.000 buat beli gorengan kan, buat rapat kopi untuk menjamu asatid yang datang. Karena setiap santunan bulanan Bang, itu kita undang asatid juga. Kita harapkan orang tua walinya yatim piatu ini datang. Iya. Jadi kita siapkan kajian, kita santunan dan lain sebagainya. Jadi ada seremonial lah. Jadi bukan hanya membagi, tapi ada asupan ilmu. Itu sampai 2014 Bang. 2014 sampai 2016 itu kita sudah mulai maintenance masalah. Kita sebenarnya maintenance. Jadi kita menyediakan, terus kita memfasilitasi pendidikan. Kita sudah mulai ke pendidikan. Mulai dari topi yang dipakai sampai sepatu yang dikenakan itu semua dari payung. Iya. Kita carikan bahan terbaik, kita konsultasi dengan teman-teman yang memang di bidangnya, di bidang ini fashion gitu ya. Iya. Apa istilahnya ya? Yang penjahit top itu. Kita konsultasi ini bahan apa yang cocok untuk anak, nyaman dipakai dan sebagainya. Betul-betul custom berarti ya. Iya benar. Kan sesuai keinginan kan, ini memberikan rasa nyaman yang terbaik lah untuk anak-anak yatim ini. Jadi Payu ini sampai memikirkan hal-hal detail kayak gitu. Iya, sampai karena itulah anunya Bang. Kita enaknya kita ngumpul atau minta ide-ide dari teman-teman muda itu. Iya. Ternyata di situ saya paham. Memang intelijensinya itu detail gitu. Sampai kadang-kadang yang tidak pernah kita pikirkan itu keluar dari mereka. Jadi kenapa kita bergeraknya itu areanya itu zona itu di memang teman-teman muda ya. Karena mereka punya waktu banyak. Mereka punya waktu lebih, mereka punya tenaga lebih, mereka punya pemikiran lebih. Dan di sini juga kita mau menanamkan, di sini kita mau sebenarnya meregenerasi itu kan mulai dari muda Bang. Dari muda. Iya, udah kita istilahnya mau nyari kakak laskar dulu tuh agak sungkan, kita minta tolong sama yang tua-tua kan. Jadi karena ada terbatasan dan lain sebagainya, kita meregenerasi dari teman-teman muda, teman-teman yang baru selesai SMA, dari jenjang SMA, jenjang aliyah dan sebagainya. Kita ajak untuk bergabung. Kadang ada juga yang mau bergabung dengan sendirinya. Mungkin karena penasaran dan lain sebagainya, kita terima. Siapapun yang mau masuk di Payu ini, kita persilahkan. Tapi harus taat dengan manajemen. Oke, jadi buka 24 jam rekrutmen ini. 24 jam. Wah, habis semua kita mau silakan. Jadi silakan. Jadi asalkan patuh dengan manajemen kita. Kita kan punya manajemen. Jadi program itu punya manajemen. Jadi setiap nanti akan ditempatkan di bagian apa. Terus mulai dari kita lanjut dari 2016 Bang ya. 2016 itu kita punya program baru. Karena program satu kali sebulan ini kurang mengeratkan kita, hubungan emosional itu masih mulai kita ngumpul tuh mulai di akhir bulan, biasanya tanggal 20 itu persiapan untuk tanggal 1 kan, dia bulan santunan. Tapi gimana kita setiap minggu itu kita ada komunikasi. Paling enggak kita punya istirahat cuma 2 hari atau 3 hari dalam seminggu itu. Kita buat program sarapan berkah. Setiap hari Jumat Bang. Ini berkembang lagi menjadi mingguan. Kita fresh lagi dia. Kita dan alhamdulillah disambut baik sama teman-teman laskar. Bapak ini pemuda yang gak mau diam ya. Iya, kalau gitu. Karena punya tenaga lebih, punya waktu lebih dan sebagainya Bang.
Nah di situ kita buat. Jadi program sarapan ini mulai dari waktu itu kita pokoknya yang bergizi bang. Awalnya kita mulai dari bubur kacang hijau sampai susu. Terus ya lama-lama tambah buah. Sampai sekarang itu harus ada buah, roti, susu, daging kalau ada ayam. Jadi itu sudah punya standar sendiri. Punya standar, dan ini sudah kita konsultasikan. Kita sudah minta arahan dari teman-teman yang memang passion di gizi. Wow, komplit ilmu remajanya. Luar biasa. Jadi apa ya, itu yang saya bilang ya memang detail lah. Teman-teman muda ini memang detail. Oke, nah ini saya tambah penasaran nih Bang Haji Farid ini. Jadi apakah fokus pemudanya itu di Labu Api? Alhamdulillah mulai dari 2018 Pak ya. Karena kita teman-teman ini enjoy lah, nyaman dengan semua program. Buktinya tetap dijalankan. 2017 2018 kita kena gempa Pak. Saya waktu itu berpikir kemampuan berpikir saya. Saya bilang gimana ini? Kita jalankan ini. Sedangkan kita dampaknya memang gini, sama-sama menderita. Sama-sama Soalnya satu pulau ini kita. Bukan hanya sebagian. Tapi alhamdulillah karena udah lama kan kita, jadi setiap kita juga saling mengingatkan Bang ya. Jadi saya selalu ngomong sama teman-teman adik-adik laskar itu, kakak-kakak laskar peduli itu, saya bilang usahakan dimanapun kita duduk, berapapun durasinya kita duduk ngobrol sama siapapun, usahakan kata payo, celetukan kepedulian, suara tentang kepedulian itu dibicarakan, walaupun hanya 1 menit. Wow. Kita bicara 2 jam, bicara 1 jam, nongkrong di sana sini, belajar dari situ. Karena di situ juga kita bisa belajar public speaking Bang. Karena kita biasakan ngobrol di sama siapapun. Kita ceritakan, contoh kecilnya, saya punya ini loh kegiatan. Jadi begitu teman ada yang bilang saya punya komunitas ini, mana kita join, kita collab gitu, kita collab. Ini saya punya ini payo, saya punya gerakan kepedulian, gerakan kita ini. Kalau mau lihat di media sosial kita punya fan-fan nih, kita di ini, kita di IG. Jadi kan dari kesiapan itu ternyata Bang, teman-teman yang kita ajak collab itu siap, karena mereka benar, mereka sudah siap duluan. Jadi komunitas banyak, komunitas motor, komunitas banyak pokoknya. Semua bisa diajak kalau untuk ini. Semua bisa diajak karena mereka ada istilahnya. Ada gerakan juga kan, ada gerakan kepedulian. Apapun komunitasnya punya dia gerakan kepedulian. Setiap komunitas pasti juga punya gerakan kegiatan kemanusiaan. Menariknya ini Bang Haji. Jadi kalau melihat gerakan sosial, base-nya ini saya melihat di online, berarti di media sosial kan. Media sosial. Membangun payo ini membangun trust, membangun kepercayaan masyarakat. Kan kadang kalau kita, mohon maaf, bukan berarti menelusuri dipakai buat apa. Misalnya kan. Jadi kalau sebuah komunitas membangun, payo ini saya lebih ke payo nih. Membangun trust. Ini seperti apa susahnya? Ini karena susahnya saja dulu ya. Karena kalau kita sudah dapat trust itu tinggal merawatnya juga jauh lebih susah gitu. Benar. Ketika membangun kepercayaan melalui media sosial, melalui konten berarti ya. Nah, sekarang kita berbicara konten makanya. Jadi konten ini memang sangat luar biasa sebetulnya. Kita melihat banyak sekali donasi-donasi besar itu. Benar. Itu bermulanya itu dari konten. Yang membuat mereka besar itu dari konten. Benar. Nah, payo. Sekarang saya ke payo. Payo dengan tantangan kemampuan, kemahiran anak muda ngedit dan segala macamnya, dengan gimmick dan segala macamnya. Benar. Gimana Bang Haji membangun talenta yang luar biasa di Laskar Peduli ya? Di Laskar Peduli adik-adik kita ini. Bang Yusron punya video nggak? Punya satu video yang dari 2017 dibuat setiap hari Jumat sampai sekarang, punya nggak? Saya belum punya. Saya punya. Wah. Jadi pembagian sarapan berkah itu dari 2017. Awal 2000, kalau tidak salah Februari. Itu saya punya.
kita dokumentasikan. Berarti memang sejak awal program itu sudah dipikirkan bahwa ini akan menjadi continue dan dokumentasikan. Benar. Yang pertama kita lihat manfaatnya, Bang. Ya. Manfaatnya teman-teman yang mau bergabung untuk jadi tim media kita itu merasa diapresiasi. Kita tetap show up gitu. Ya. Kita tetap upload. Terus yang kedua, ini adalah bentuk tanggung jawab kita sama donatur. Ya, betul. Nah, jadi kita tanpa kita berbicara face to face, jadi video ini sudah merangkum semua, dokumentasi video ini merangkum semua bahwa bagaimana proses packagingnya, bagaimana proses pemilihan bahan buahnya, susunya dari mana, terus rotinya seperti apa. Wow. Jadi itu yang mewakili dan penyerahannya. Ke setiap anak itu dari tahun 2017 sampai sekarang. Saya pernah ketemu teman ini. Ya. Jadi teman ini tiba-tiba datang bawa tabungannya. Dia bawa tabungannya, terus saya bilang, "Bang, ini saya mau serahkan ke adik-adik." Oh ya, kita kan penasaran itu kan, teman tumben-tumben gitu ya. Ada apa ini? Iya, ada apa? Kita kan mungkin dapat undian apa gitu kan. Durian itu atau akhirnya dia cerita. Bang Haji katanya, saya lihat videonya itu dari pertengahan 2017 katanya. Dia datang tuh tahun berapa? Dia datang pada 2020 nggak salah. Sekitar 3 tahunan. Sekitar 3 tahunan, 2020. Jadi dia sampaikan, saya lihat dari 2017. Karena saya setiap hari Kamis itu, Bang, alhamdulillah, semoga Allah berikan kekuatan, kesempatan, istiqomah hati yang misi. Setiap hari Kamis itu tebar flyer. Jadi pasang di story itu flyer. Jadi teman-teman di kakak-kakak Laskar Peduli itu kita arahkan untuk mempergunakan semaksimal mungkin media sosial yang mereka miliki. Nah, mulai dari story, misalnya story di WA, story di FB, IG, itu kita manfaatkan. Jadi hari Kamis itu, istilahnya seperti kita nebar jala dulu. Ya, kita nebar dulu. Siapa tahu ada yang melihat. Dan ternyata video saya dilihat di 2017 pertengahan. Datangnya itu di 2020. Dia bilang, saya ada ansuran ini, ansuran itu, dan lain sebagainya. Dari 2017 sampai 2019. Seandainya di 2019 atau 2018 saya berhenti lihat video itu, saya mungkin tidak akan datang. Mungkin Bang Farid sudah berhenti katanya. Dia bilang seperti itu. Dia pun bernazar begitu. Dia bernazar, berniat, begitu selesai ansuran ini, semuanya selesai, saya akan datang, Bang. Akhirnya dia datang dan menjadi donatur aktif sampai sekarang, alhamdulillah. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.